tentang analisis keselamatan kerja pada produksi kertas dengan menggunakan hazard identification and risk assessment dan job safety analysis. Untuk pembahasannya, sumber daya sangat penting bagi bisnis karena membantu mereka harus dilatih dan digunakan dalam kemampuan mereka sehingga mereka dapat mencapai target perusahaan. Keselamatan dan kesehatan kerja atau bisa dibilang itu yang orang tahu K3 adalah kebijakan pemerintah untuk membantu pemilik bisnis melindungi semua karyawan dari gangguan kesehatan dan kecelakaan kerja. Di PT AD Prima Suratinta sendiri banyak risiko ditemukan di tempat kerja, terutama di produksi. Contoh risiko adalah karena kurangnya implementasi pengendalian keselamatan dan kesehatan kerja. Hasil dari penelitian ini akan memberikan solusi yang terbaik agar dapat penanganan dan pencegahan kecelakaan kerja di area kerja menggunakan metode hazard and risk assessment atau HIRA dan job safety analysis atau JSA. Ini untuk keselamatan dan kesehatan kerja. Untuk meningkatkan keselamatan dan kesehatan kerja dan mempertahankan kesejahteraan fisik, mental dan sosial untuk karyawan di semua divisi. Mencegah gangguan kesehatan yang disebabkan oleh kondisi pekerjaan. Melindungi karyawan dari risiko faktor kesehatan yang merugikan dan membuat lingkungan kerja yang sehat. Keselamatan kerja adalah cara utama untuk menghindari kecelakaan kerja, cacat, dan kematian. Kecelakaan kerja dapat menyebabkan kerugian langsung dan tidak langsung, seperti kerusakan pada mesin dan peralatan, penundaan proses produksi, dan kerusakan pada lingkungan tempat kerja. Untuk kecelakaan kerja sendiri itu kejadiannya yang tidak direncanakan, yang menyebabkan atau berpotensi menyebabkan kecelakaan kerja, cedera, kesakitan, kerusakan, atau kerugian lainnya. Menurut OSAS, kecelakaan kerja adalah semua kejadian yang berhubungan dengan pekerjaan yang dapat menyebabkan cedera atau kesakitan, tergantung dari keparahannya sendiri. Bisa menyebabkan kematian atau kerugian lainnya, misalnya kerugian yang banyak. Hazard identification and risk assessment. Ini adalah metodologi penelitian risiko yang menerjemahkan karakteristik risiko yang terjadi berdasarkan matriks penilaian risiko atau evaluasi potensi risiko dilakukan. Metode ini dapat digunakan dalam hazard identification and risk assessment karena dapat mengidentifikasi potensi bahaya dan menganalisis risiko secara menyeluruh melalui penilaian yang berdasarkan pada tingkat nilai keparahan dan frekuensi kemungkinan kecelakaan kerja. Untuk job safety analysis, peraturan yang digunakan untuk menentukan, mengevaluasi, dan mengendalikan risiko dalam prosedur di industri. JSA merupakan salah satu metode efektif dalam merencanakan aktivitas. JSA adalah alat pengukuran proaktif yang bagus untuk menilai risiko keamanan dalam industri manufaktur. Metode fungsi JSA untuk meningkatkan kesadaran pekerja akan K3K. Bisa meningkatkan komunikasi antara pengawasan dan pekerjaan. JSA melakukan penilaian risiko dengan cara dokumentasi, didokumentasikan semua bahaya yang mungkin terjadi pada suatu industri dan memberikan saran untuk mengendalikan bahaya tersebut dengan membangun tempat kerja yang sesuai dengan standar K3K. Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk mengeksplorasi peristiwa, aktivitas, dan orang-orang di tempat kerja untuk mengevaluasi potensi bahaya JSA. Untuk metode penelitian, dalam penelitian ini setiap variabel digunakan adalah variabel yang digunakan adalah variabel independen. Itu faktor risiko independen yang tidak berkorelasi dengan variabel lain. Di antara variabel dianalisa adalah penyebab kecelakaan kerja, tingkat risiko, dan dampak kecelakaan kerja di lokasi produksi.
hasil dan pembahasan, salah satu anak usaha dari PT Jawa Posporan yang berasal di desa Sumengko, Wringinanon, Gresik. Perusahaan bergerak di bidang manufaktur kertas yang menggunakan 100% recycle paper, yang berkomitmen untuk terus menjaga kelestarian lingkungan. Saat itu untuk mensuplai kebutuhan dari perusahaan media grup Jawa Pos, PT Adi Prima Supra perintah tertolong produksi kertas koran dan kertas tulis dan cetak. Mesin kertas kami diimpor dari Eropa, di mana kami memiliki sekitar 130.000 ton per tahun dari 2 mesin yang terdiri dari 110.000 ton kertas koran dan sisanya 20.000 ton kertas tulis dan cetak. Untuk proses produksinya secara umum yaitu proses kerja hazard identification and risk assessment adalah proses yang digunakan untuk mengidentifikasi bahaya dan menilai risiko yang terkait di tempat kerja. Data ini diperoleh melalui observasi dan wawancara pada pekerja dan kemudian dilakukan pengolahan dan penilaian risiko. Untuk memperoleh level kategori risiko yang didapatkan pada setiap potensi bahaya yang ada dalam perusahaan. Identifikasi bahaya dan penilaian risiko atau HIRA adalah teknik umum yang digunakan untuk melakukan hal tersebut, mengukur risiko di tempat kerja atau aktivitas dengan menggunakan kemungkinan dan tingkat peran bahayanya. Ini adalah tabel identifikasi bahaya pada proses produksi kertas. Satu ada persiapan dan loading, kedua stop preparation, ketiga proses banking and stock preparation, proses calendar. Nah, ini tabel 2 untuk penilaian risiko. Yang ke-1, risiko tertabrak alat angkat atau angkut, terkena cipratan zat kimia. Ketiga, kebocoran inverter atau tumpahan, terkena pisau skuter untuk memotong. Ini untuk penentuan risikonya. Untuk penilaian keselamatan kerja juga disebut sebagai analisis bahaya kerja, adalah upaya untuk mempelajari, menganalisis dan mencatat setiap urutan langkah dalam proses kerja suatu pekerjaan untuk menemukan potensi bahaya yang ada di dalamnya. Analisis ini kemudian menyimpulkan bagaimana cara terbaik untuk mengurangi atau mengendalikan bahaya yang ada pada kerjaan yang dianalisis. Nah, ini untuk klasifikasi bahayanya sendiri. Yang pertama di lingkungan kerja, peralatan kerja, material, sikap kerja. Jadi setelah ada di proses, temuan penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, setelah melakukan identifikasi dan pengolahan data secara umum pada perusahaan PT Adi Prima perintah, ditemukan bahaya yang terdapat dalam produksi kertas jumlah 16 potensi bahaya yang terdiri dari 4 proses aktivitas yang dilakukan perusahaan produksi kertas. Yang kedua, dari hasil pengukuran penilaian risiko terhadap temuan menemukan bahwa penyebab dari kecelakaan kerja yang terjadi dalam karya kerja produksi terdapat 3 temuan potensi bahaya yang tinggi. Yang ketiga, upaya rekomendasi pengendalian risiko sebaiknya perusahaan mengambil langkah-langkah pencegahan terjadinya kecelakaan kerja seperti pembuatan SOP pekerja agar kerja dapat bekerja sesuai SOP yang ada di perusahaan.
pekerja produksi kertas harus memenuhi tata tertib serta selalu menggunakan APD dalam setiap melakukan aktivitas bekerja. Perusahaan harus menyediakan fasilitas atau memenuhi keperluan keselamatan dan kesehatan kerja seperti APD dan kotak P3K di tempat kerja. Memberikan instruktur dan pengetahuan K3 kepada pekerja untuk memahami pentingnya K3 dalam aktivitas kerja, dan perusahaan melakukan pengecekan segala mesin yang akan dipakai untuk memproduksi kertas. Yang presentasi dari saya. Terima kasih. Bahan baku kertas itu. Maka kayak apa? Persiapan dan loading bahan baku itu terkena kawat, itu ada juga terjepit apa? Terjepit Korea yang dioperasikan secara otomatis tanpa peringatan yang cukup ketika diaktifkan atau dihentikan. Jadi untuk cederanya itu bisa kita coba lainnya sehingga menyebabkan kecelakaan fatal. Sehingga hilangnya produktivitas yang akan dilakukan saat bekerja itu akan melakukannya itu bisa apa? Produksinya itu bisa hilang karena kan ada cedera fisik gitu, tidak maksimal. Bahan baku kertas dulu mas. Itu untuk proses kerja kertas, jadi bahan baku pasti kertas, pemisahan bahan baku sesuai jenis. Jadi bahan bakunya itu untuk kertas kayak kertas koran atau kertas cetak itu dipisahkan dulu. Pembuatan bubur kertas itu kertasnya dihancurkan dulu ya? Jadi dihancurkan, jadi kan seperti bubur gitu. Pembuatan kertas, pembentukan lembar kertas gitu. Nanti oke, jadi lanjut itu lalu kan pembentukan itu ada prosesnya. Ini kertasnya basah, masuk ke pengeringan, dikeringkan, masuk ke mesin penghalusan kertas itu, lalu dicek apa? Yang fisik itu dicek untuk kalau sudah selesai, belum selesai pembuatannya itu harus penghalusan kertas, dicek apa sudah layak diedarkan, dipasarkan dulu. Lalu di oke, kalau sudah oke itu kayak kepala gudang, mesin kepala mesin itu kalau sudah oke ya ya selesai, bisa di. Nah itu kan dari cek fisik ada pengecekan lagi, oke iya atau tidak. Kalau tidak itu kembalinya ke pengeringan atau ke pembuatan bubur kertas, kan ada 2 jalur. Ya, untuk itu kalau berat? Kalau kan habis cek fisik ya, kan hampir selesai itu pengecekan lagi itu oke atau tidak. Nah misal tidak itu lanjutnya kembali ke pengeringannya atau ke pembuatan bubur kertas. Mungkin itu bukan mungkin, tapi pasti itu ke pembuatannya lagi. Kan soalnya kalau ada cacat fisik kan ada cacat kertas. Nah itu pasti kan masih dicek dulu kan. Nah itu dicek kalau masih ada yang kurang sempurna. Nah itu pasti di pembuatan lagi, nanti dihancur lagi dengan bubur itu. Nanti kan bisa menjadi satu lagi sama yang belum jadi. Jadi itu mulai lagi membuat lagi dari awal. Nah itu yaitu dari awal terus lanjut ke dibentuk lembar kertas dari awal lagi. Prosesnya. Kalau tidak kan masih tadi ke kepala gudangnya itu kepala mesin, nah dia itu kan disetujui apa enggak tuh? Masih dicek tuh, cek. Belum kan? Pasti kan ditaruh kayak keranjang atau kan dipisahkan yang belum itu, nanti ke yang pegawai produksi yang di belakang lagi. Tidak dibuang. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata
maaf